Shalom Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah kita saat ini. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan seluruh ibadah kami saat ini. Kami percaya bahwa kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami menikmati semua kebaikan Tuhan. Kami menikmati kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama, kita menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih, Engkau yang sangat setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Tuhan itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Ola basikara bara bara la 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 wasikara bara la 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 wasikara la la. Iara bara basikara bara la 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 wase. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya, ku percaya, ku percaya Tuhan. Haleluya, Engkau sungguh baik Tuhan. Ku percaya Yesus Tuhan. Sina mara mara la la wase, hina nama nama se. Kuasa-Mu ada bersama kami Tuhan. Kami mau menikmati perbuatan-Mu yang besar. Haleluya Yesus Tuhan, kami bersama-sama sepakat datang kepadamu saat ini
untuk kami percaya kepada satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tidak ada rancangan-Mu yang gagal, Tuhan. Engkau tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu kepada setiap kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di bumi seperti di surga, terjadi kerajaan-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Yesus. Ya rabara-bara la wasikara-bara-bara la wasikana. Ya rabara-bara la wasikara-bara la wasi. Bersama-sama datang berdoa kepada Tuhan. Terimalah kasih karunia-Nya, terimalah keajaibannya saat ini. Haleluya, kami percaya, kami sangat percaya kepadamu Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Glory Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terus bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami merindukan Engkau. Kami merindukan firman-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, yang ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau akan memampukan kami untuk kami mengerti, mendengar firman-Mu, dan kami boleh melakukan. Sebab kami tahu bagian kami adalah menjadi umat pemenang. Kami akan mengerti Tuhan, bagian kami adalah kami benar-benar menjadi pewaris kerajaan surga. Kami akan melihat, menerima dan menikmati pekerjaan-Mu yang besar di setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau sebagai murid duduk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, ini yang terjadi di dalam kehidupan Paulus dan Silas. Nanti Bapak Ibu boleh baca kembali di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama sampai habis. Nah, di situ kita dengan jelas melihat bahwa Paulus dan Silas ini
dia adalah orang percaya yang setia, yang taat. Bahkan dia memberikan kehidupannya setiap waktu untuk melayani Tuhan. Kemana saja dia pergi, dia melayani Tuhan. Dia memberitakan kebenaran. Sehingga kita lihat banyak buah-buah yang terjadi. Dikatakan bahwa banyak orang mengalami peneguhan iman. Semakin banyak orang benar-benar mengalami kehidupan yang sangat baik daripada apa yang sudah dikerjakan di dalam pelayanan Paulus dan Silas. Ya, dia adalah orang yang benar, dia adalah orang yang setia. Tetapi kita lihat satu saat dia melakukan pelayanan, dia bertemu dengan seorang perempuan yang ada roh tenun di dalam hidupnya. Dan Paulus dan Silas ini dipakai Tuhan untuk membuat seorang perempuan ini terbebas dari roh tenun itu, sehingga roh tenun itu keluar dari kehidupannya. Ya, dan kita tahu bahwa ada beberapa orang diceritakan di situ yang menikmati keuntungan dari kehidupan seorang perempuan ini saat dia dikuasai oleh roh tenun. Dan waktu beberapa orang ini melihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, mengusir roh tenun itu dari kehidupan seorang perempuan ini, dia berpikir bahwa dia tidak akan lagi mendapat penghasilan dari kehidupan seorang perempuan ini. Sehingga dia sangat marah, dia menangkap Paulus dan Silas, dia membawanya kepada orang-orang di situ, dan dia mulai menceritakan, memfitnah, dia menuduh bahwa Paulus dan Silas sudah melakukan sesuatu yang sangat tidak baik di daerah itu. Sehingga kita tahu bahwa yang dialami Paulus dan Silas itu sangat-sangat tidak menyenangkan, Bapak Ibu. Dia didera beberapa kali dan dia dilemparkan untuk masuk di dalam penjara. Dia bukan sekadar di dalam satu ruangan yang tertutup. Dia ada di dalam ruangan itu dan masih dia dibelenggu kedua kakinya. Dan kita akan belajar bahwa inilah yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan tidak akan terbebas dari yang namanya kesulitan, penderitaan, dan masalah. Tetapi kita akan lihat di dalam kehidupan yang dialami oleh Paulus dan Silas. Ya, waktu dia sudah mengawali kehidupan yang setia taat, waktu dia menghadapi sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, bahkan sesuatu yang sangat menyulitkan, membuat penderitaan di dalam kehidupannya. Di sini kita melihat bahwa dia menaikkan pujian, dia mulai mengeluarkan perkataan untuk berdoa kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang akan kita belajar mengapa Paulus dan Silas mempunyai respon yang luar biasa. Seringkali kita sebagai manusia responnya tidak seperti apa yang dilakukan Paulus dan Silas. Mungkin ada kekecewaan, mungkin banyak pertanyaan yang kita lontarkan kepada Tuhan. Kenapa saya sudah setia? Kenapa saya sudah melakukan ini dan itu, tetapi saya masih mengalami hal-hal yang seperti ini? Yang pertama, kita akan belajar dari pemahaman yang ada di dalam pola pikir Paulus dan Silas. Dan saya harap kita bersama-sama mulai mau menyamakan apa yang ada di dalam pikiran Paulus dan Silas terhadap Tuhan. Yang pertama, dia menganggap bahwa ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan itu tidak menjamin untuk dia bebas dari kesulitan dan dari kesengsaraan dan dari masalah. Tetapi dia sangat paham, dia selalu menjaga kesetiaannya, ketaatannya, dan
terus membiarkan hidupnya untuk melayani Tuhan, supaya dari kehidupan yang dia bangun itu untuk menjadikan dasar Paulus dan Silas ada di dalam kemenangan, ada di dalam kemerdekaan, ada di dalam kebebasan saat dia masuk di dalam kesulitan, masalah, dan penderitaan. Ini yang ada di dalam kehidupan Paulus dan Silas. Karena itu kita tahu bahwa dia tidak kecewa dengan Tuhan. Kita tahu bahwa dia tidak sedikit pun menyalahkan Tuhan, tetapi dia tetap mempunyai kehidupan yang sama waktu dia sebelum masuk ke penjara dengan yang dia sudah masuk di dalam penjara dan mengalami kesulitan penderitaan yang sangat tidak menyenangkan. Respon dan apa yang menjadi kehidupannya tidak berubah. Di luar sana, waktu dia melayani dengan baik-baik, dia tetap berdoa dan memuji Tuhan. Dan waktu dia dalam keadaan yang sangat sulit, dia tidak berubah sedikit pun, Bapak Ibu. Dia tetap memuji nama Tuhan dan dia tetap berdoa kepada Tuhan. Ini yang menjadi hal yang harus terjadi hari-hari ini dan harus pasti terjadi buat kita. Karena kita adalah sama di mata Tuhan. Tuhan mengasihi Paulus dan Silas. Tuhan juga mengasihi kita dengan luar biasa. Amin. Ya, jadi yang pertama, mari kita mulai tahu bahwa kita ikut Yesus pasti diperhadapkan dengan yang namanya kesulitan, kesengsaraan, masalah, penderitaan. Tetapi kita harus tahu, kita berbeda waktu kita diperhadapkan masalah, penderitaan, dan kesengsaraan itu bukan untuk kita tinggal di dalamnya, tetapi kita mengalami perbuatan Tuhan untuk diberikan kemenangan, kebebasan, dan kemerdekaan. Seperti apa yang sudah Tuhan kerjakan kepada Paulus dan Silas. Dia sudah taat, setia. Dia tidak Tuhan izinkan untuk tinggal di dalam kesengsaraan dan kesulitan. Tetapi waktu kesulitan dan kesengsaraan itu terjadi di dalam kehidupannya, Tuhan membuat turut bekerja, membebaskan, memberikan kemenangan. Sebab tindakan Tuhan ini terjadi atas apa yang sudah Paulus dan Silas lakukan di dalam kehidupannya, yaitu setia, dia taat, bahkan dia benar-benar sangat menyediakan hidupnya sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Jadi kita mengerti saat ini bahwa ikut Tuhan bukannya kita mau lari, bukannya kita tidak mau sedikit pun tersentuh dengan yang namanya tantangan, dengan yang namanya goncangan. Tetapi Tuhan memberikan satu kepastian seperti apa yang sudah dia kerjakan kepada Paulus. Jadi masalah, tantangan bukan menjadi satu ketakutan, bukan menjadi sesuatu musuh kita. Tetapi kita tahu bahwa dari situ kita bisa membuktikan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, hidup kita bukan ditentukan untuk bebas dan luput, tidak tersentuh dengan masalah, kesulitan, penderitaan. Tetapi kita ditentukan untuk menang dari semuanya itu. Amin, Bapak Ibu. Kita ditentukan untuk menang. Kita ditentukan untuk menang. Kita ditentukan untuk kuat. Kita ditentukan untuk keluar dari segala hal-hal yang terjadi yang tidak sangat
menyenangkan hidup kita. Kita belajar dari kehidupan Yesus selama di dunia ini. Mereka juga diolok-olok. Yesus itu diolok-olok. Yesus itu dimusuhi. Yesus itu difitnah. Yesus itu dihina. Bahkan dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Artinya di sini bahwa kita pasti menghadapi hal-hal seperti itu. Tetapi yang harus kita mengerti, yang harus kita pegang, bahwa di dalam Tuhan kita akan menerima kemenangan, kemerdekaan, kekuatan, ya, untuk kita bisa keluar, kita bisa menang, saudara. Karena sekali lagi, memang kita diperhadapkan itu. Tetapi Tuhan juga menegaskan bahwa kesengsaraan, penderitaan, kesulitan itu bukan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan kepada Paulus dan Silas, yaitu memberikan kemenangan yang total dari kehidupan Paulus dan Silas. Yang kedua, kita bisa lihat di sini bahwa kenapa Paulus dan Silas bisa memuji nama Tuhan, dia bisa berdoa. Memuji nama Tuhan mewakili ada sukacita. Berdoa mewakili ada damai sejahtera dan ketenangan. Ya, waktu di luar penjara Paulus dan Silas, dia penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera dan ketenangan. Waktu dia di dalam penjara, di dalam tekanan kesulitan yang sangat kuat, dia tetap ada sukacita, dia tetap ada damai sejahtera, ketenangan. Terbukti dia bisa memuji Tuhan, terbukti dia bisa keluar kata-kata dari mulutnya untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, ini menandakan bahwa ada satu sumber di dalam hidupnya, yaitu Yesus. Ya, jadi selain dia tahu bahwa waktu dia memelihara kesetiaan, ketekunan, ketaatan untuk supaya dia menang, yang kedua, dia melakukan itu Paulus dan Silas. Dia selalu membangun, dia selalu memastikan sumber, yaitu Yesus sendiri itu benar-benar berkuasa dalam kehidupannya. Jadi waktu kita setia sampai hari ini, Bapak Ibu, waktu kita melayani Tuhan sampai hari ini, waktu kita taat terus kepada Tuhan sampai hari ini, kita sedang membiarkan ada satu sumber yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada satu sumber yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Sehingga apa yang terjadi di sekitar kita tidak mampu menembus untuk mempengaruhi kehidupan kita. Terjadi di dalam Paulus dan Silas, segala keadaan tekanan yang sangat sulit tidak menembus sedikit pun dalam kehidupan Paulus dan Silas, sehingga yang ada di dalam pikirannya, dia hanya berdoa dan menaikkan pujian kepada Tuhan. Berbeda dengan orang yang tidak bersama Yesus dalam hidupnya, yang menjadi sumber di dalam hidupnya ini dunia ini. Sehingga apa yang terjadi di dunia ini, itulah yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Mari segera, jangan sekali-kali kita mau memutuskan hidup tanpa Yesus. Dan juga mari kita terus taat dengan setia apa yang sudah dikerjakan Paulus dan Silas. Jangan kadang-kadang setia, jangan kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak, kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak. Orang seperti ini saya mau katakan bahwa hidupnya tetap masih akan dikuasai, dipengaruhi oleh dunia ini.
Banyak orang mengatakan, kenapa ya saya kok sering tidak damai sejahtera? Kenapa saya masih mengalami ini, mengalami itu? Padahal saya sudah percaya Yesus. Mungkin orang ini dia sedang mempunyai kehidupan kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak, kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak. Sehingga dunia ini masih punya peluang untuk berkuasa dan mempengaruhi kehidupan orang yang seperti ini. Ya, jadi puji nama Tuhan, kita akan semangat, kita akan terus dengan penuh sukacita menjaga kehidupan kita bersama Tuhan sampai kapanpun. Karena Tuhan sudah melakukan, memberikan satu hal yang sudah Dia kerjakan di dalam kehidupan Paulus dan Silas. Ya, dan yang ketiga, ya, kenapa Paulus dan Silas menaikkan pujian dan berdoa kepada Tuhan? Dia sangat tahu di dalam perjalanan hidupnya, dia harus selalu menyediakan tempat di dalam hidupnya. Dia harus selalu menyediakan area di dalam hidupnya. Dia harus menyediakan satu wadah di dalam kehidupannya supaya Tuhan Yesus dapat bekerja setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupannya, yaitu berdoa dan memuji Tuhan. Mari kita memulai. Saya selalu membiasakan, karena memuji Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Apapun yang menjadi aktivitas kita setiap hari, kita tetap masih bisa memuji Tuhan dari hati dan mulut kita. Benar? Kita lakukan itu, karena waktu kita buat itu, kita sedang membiarkan ada area yang besar untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga sewaktu-waktu musuh itu datang kepada kita, Tuhan sedang ganti berperang untuk kita, dan kita selalu ada di dalam kemenangan dan kemerdekaan. Buat pujian itu, doa keluar dari mulut kita. Wah Pak, saya banyak aktivitas, bagaimana kalau terus berdoa? Arti doa adalah segala yang keluar dari mulut kita, yaitu kebenaran, memperkatakan firman Tuhan, bebas dari segala hal yang negatif. Mulai biasakan, tidak ada hal yang negatif, tidak ada hal-hal yang di luar firman yang menjadi perbendaharaan di dalam mulut kita. Semua yang keluar dari perkataan kita, semua kebenaran, dan bahkan kita sedang memperkatakan firman. Itu yang namanya doa. Waktu kita terus membuat itu di dalam kehidupan kita, tadi dikatakan kita membuat wadah, kita membuat tempat untuk Tuhan dapat bekerja. Ya, Tuhan harus mempunyai area. Ya, waktu air menjadi anggur, Tuhan juga perlu area. Demikian juga di dalam hidup kita. Ya, area itu adalah memuji Tuhan setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Memperkatakan kebenaran dan tidak tersentuh dengan perkataan-perkataan yang negatif. Tidak tersentuh dengan perkataan-perkataan yang tidak ada di dalam firman Tuhan. Waktu pujian dan doa itu dinaikkan, itu awal, ya, dari penjara itu tergoncang, Bapak Ibu. Jadi Paulus dan Silas, dia menaikkan pujian, dia menaikkan doa, bukan di dalam situasi yang enak. Bahkan dikatakan dia melakukan tengah malam. Ya. Saya menghimbau saat ini, mari kita buat waktu setiap tengah malam kita bangun. Saya selalu membiasakan diri 1:30 untuk bangun, duduk, mulai memuji, menyembah Tuhan. Memang tidak ada bedanya doa siang dan doa tengah malam. Tetapi yang saya tangkap,
ada sesuatu yang spesial. Dikatakan Paulus dan Silas tengah malam, semua lagi tertidur, ya, enak-enaknya semua orang berpikir bahwa paling tepat yaitu tidur nyenyak. Tetapi mari kita belajar, ada sesuatu yang rahasia Tuhan yang harus kita belajar di sini. Ada pekerjaan yang spesial. Mana bisa goncangan membuka belenggu? Tidak bisa, Bapak Ibu. Mana bisa ada goncangan merobohkan membuka pintu-pintu penjara sampai kepala penjara jadi ketakutan. Semuanya bisa terbuka dengan bebas. Ini kalau tidak sesuatu yang spesial dari Tuhan. Karena itu mari kita mulai beranjak. Jangan puas cukup menerima pekerjaan-pekerjaan, hal-hal yang biasa. Tetapi hari-hari ini, hari-hari semakin sulit, hari-hari semakin mengancam, hari-hari yang semakin menekan kita. Mari kita akan menerima sesuatu yang spesial. Percayalah, saya saksi hidup. Saya menerima hal-hal yang sangat spesial waktu saya meluangkan waktu tengah malam memelihara, menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Ya, jadi punyailah apa yang sedang Tuhan rindukan hari-hari ini. Tuhan ingin apa yang sudah Dia kerjakan kepada Paulus dan Silas, Dia akan juga kerjakan buat setiap kita hari-hari ini. Amin. Spesial apa yang sudah terjadi di dalam Paulus dan Silas itu tidak pernah terjadi lagi kan hari-hari ini di dunia ini sampai sekarang. Itu merupakan sesuatu hal yang khusus. Mari hari-hari ini kita akan buat sejarah bersama Tuhan. Untuk Tuhan membuat hal yang khusus. Perbuatannya yang besar, yang khusus buat kita. Ya. Mungkin tidak sama dengan Paulus dan Silas. Tuhan sudah mempunyai hal yang khusus sendiri buat Paulus dan Silas. Dan saat ini kita siap-siap supaya Tuhan membuat hal yang khusus buat kita di hari-hari ini. Ya, jangan sekali-kali lagi kita mulai tidak taat. Karena itu membuat pengaruh peluang yang besar untuk dunia ini mempengaruhi kita. Tetapi mari kita putuskan bersama Yesus. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang belum hidupnya bersama Yesus. Segera ambil keputusan seperti kepala penjara. Dia mulai ambil keputusan untuk menerima Yesus. Karena sangat menderitanya hidup tidak bersama Yesus. Waktu kepala penjara ini hidup tidak ada Yesus di dalam hidupnya. Dia melihat segala penjara sudah tergoncang. Ya, itu merupakan masalah bagi hidupnya. Membuat dia ketakutan. Masalah itu membuat dia ketakutan. Dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Demikianlah nasib orang yang tidak bersama Yesus. Waktu masalah datang, masalah itu membawa ketakutan. Masalah itu menghancurkan hidupnya. Sekali lagi, jangan sekali-kali kita hidup tidak bersama Yesus. Orang yang hidupnya tidak bersama Yesus, waktu masalah itu datang akan menghancurkan hidupnya. Contoh kepala penjara. Tetapi waktu yang tepat kepala penjara itu diinjili oleh Paulus dan Silas. Dia langsung menerima Yesus, ya. Kehancuran itu menjadi keselamatan. Dia tidak binasa dengan sia-sia, tetapi dia bersukacita hidup bersama Paulus dan Silas, menikmati semua yang baik dari Tuhan. Ya, mari yang belum terima Yesus ambil keputusan hari ini supaya kebinasaan itu berubah menjadi keselamatan. Supaya masalah kesulitan itu datang berubah menjadi kemenangan dan kemerdekaan, kebebasan bagi setiap kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Engkau Allah yang ajaib.
penyertaan-Mu sempurna, kami akan menikmati segala sesuatu yang spesial hari-hari ini. Kami bukan menjadi orang yang ada di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tetapi kami ada di dalam menjadi orang yang selalu ada di dalam kepastian, sebab Engkau menjamin, Engkau turut bekerja untuk membuat kami keluar, menang, bebas dari segala apa yang mengancam, apa yang menekan kami. Dalam nama Yesus kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat bertemu di dalam kasih Yesus. Sebagaimana minggu yang lalu sudah saya umumkan bahwa sore hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Kita akan makan dan minum, menerima tubuh dan darah Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi kita, berkat yang luar biasa. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu. Pada sore hari ini kami dapat, oh Tuhan, memperingati kasih-Mu, kami dapat menerima tubuh dan darah-Mu yang akan menjadi kekuatan dan akan menjadi berkat bagi kami semua, akan menyucikan segala dosa-dosa kelemahan kami semua Tuhan. Terima kasih, kami akan makan dan minum tubuh darah-Mu, dan kami yakin Tuhan, Engkau akan menjadikan kami semua menjadikan perjamuan kudus ini menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami perasaan doakan. Amin. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan, saya akan mengajak saudara menaikkan satu pujian. Kasih Yesus. Sudah menaikkan pujian tentang kasih Yesus melebihi dari segala hal yang ada dalam dunia ini. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan, dan kita akan mengangkat tubuh Tuhan itu ke atas. Dan sebelum kita makan tubuh Tuhan ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan minum tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan darah Tuhan ini, dan sebelum kita minum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Kami yakin Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu, kami akan menerima kekuatan, penghiburan, dan pengampunan segala kelemahan kekurangan kami. Tuhan, Engkau akan memberikan kami kekuatan untuk tambah hari lebih dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Dan juga semua orang yang ikut mengikuti ibadah pada sore hari ini. Engkau akan curahkan berkat-Mu Tuhan, baik berkat secara jasmani, terutama berkat-berkat rohani, kekuatan yang baru, hidup dalam kebenaran firman-Mu. Engkau berikan, menambahkan iman kami semua. Engkau akan membawa kami semua untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Engkau mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Engkau tahu keberadaan kami masing-masing Tuhan, dan oh Tuhan Yesus, Engkau kami mohon Engkau menjamah kami satu persatu Tuhan. Engkau akan Tuhan memberikan kekuatan berkat Tuhan, dan kami yakin Engkau tidak akan membiarkan kami dengan hampa dalam ibadah sore hari ini Tuhan. Engkau akan memberikan Tuhan damai sejahtera, kekuatan yang baru, berkat jasmani, berkat rohani. Dan Engkau tolong Tuhan keberadaan kami masing-masing. Engkau tahu segala masalah kami. Engkau akan, oh Tuhan, ambil alih semuanya Tuhan. Kami hanya serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu tempat ini di dalam pimpinan-Mu. Engkau akan membawa untuk tambah hari, oh Tuhan, tambah setia kepadamu. Inilah menjadi doa kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami, ibadah kami pada sore hari ini sebentar. Tuhan, kami akan saat ini kami menyerahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu dan semua orang yang mengikuti ibadah pada sore hari ini. Tuhan, kiranya kasih karunia, damai sejahtera melimpah di dalam kehidupan kami semua Tuhan, dan menyertai kami semua Tuhan. Kasih karunia Allah dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai kami semua mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.